negara-negara di Timur Tengah itu posisinya akan selalu beradu dan dijaga oleh pemain-pemain eksternal untuk tetap panas. Perdamaian itu artinya bukan ketiadaan ketegangan. Jadi damai itu artinya jangan sampai ada perang terbuka sebenarnya. Kalau di dunia itu dalam sejarah sebatas itu. Kenapa? Karena salah satu hal yang dikerjasamakan antar negara ada senjata, ada pasar senjata. Nah, hal yang seperti itu mau dijual di mana? Pasar senjata yang selama ini sangat lukratif adalah di Timur Tengah. Tapi dengan ke latar belakang kultur atau keagamaan, katakanlah kita samakan negara-negara Arab ini dominan lebih Islam gitu ya. Apakah itu tidak mempengaruhi negara-negara Arab ini untuk punya solidaritas yang sama dengan Palestina begitu? Nah, ini menarik karena agamanya udah sama, yang membuat mereka saling bersaing adalah faktor lain. Salah satunya adalah etnis, kesukuannya. Sukuan. Palestina itu kita harus melihat dia sebagai satu negara yang sudah berabad-abad menjadi korban karena dia itu posisinya di lahan yang sangat subur justru, sangat subur, tapi di garis ulang gitu loh daerah kewilayahnya itu sangat tergantung dari pihak eksternal, which is dalam hal ini Inggris ya, sejak perjanjian Balfour itu wilayah dia udah dikasih garis pembatas. Dan garisnya makin sempit. Garisnya makin sempit. Dengan ada update tadi soal resolusi yang di PBB, lalu sekarang juga Amerika dengan Mesir dan Qatar juga sedang mengupayakan resolusi lagi. Seberapa kemungkinannya sih Mbak akan mempengaruhi meredamnya konflik di Israel dan Palestina ini? Tapi ini berita baik sebenarnya, berita sangat-sangat baik karena artinya Amerika Serikat benar-benar nggak tertarik perang. Artinya udahlah, boleh you marah-marah, tetap tantrum boleh, tapi jangan mengorbankan masyarakat ini ya. Jangan mengorbankan semuanya yang lain lah gitu, karena duitnya terlalu gede kalau kita biarin ngamuknya berlebihan. Yes, kembali lagi di acara nomor wahid kompas.com ini. Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ini kita akan membahas kenalan dulu. Oh iya, maksudnya biar temanya dulu baru kenalan gitu. Tapi kita perkenalan dulu aja deh. Di sini kita sudah mendatangkan seorang pakar hubungan internasional sekaligus Direktur Eksekutif Sinergi Policies, yaitu Mbak Dina Praptora Harja. Terima kasih Mbak Dina sudah datang ini. Kita agak-agak grogi karena temanya nggak begitu paham gimana. Anggap aja nih mata kuliah pengantar ya. Iya, pengantar HI. Iya Mbak Dina, kita mau membahas terkait soal bukan isu, mungkin konflik yang terjadi di Timur Tengah ya. Lebih khusus soal Palestina dan Israel yang sampai sekarang kan tidak habis-habis gitu, tidak menemukan titik terang gitu. Nah, mungkin kita pengantar dulu, pertanyaan pertamanya adalah banyak yang menganggap bahwa perang yang terjadi di Palestina dan Israel ini adalah cikal bakal atau bakal berujung ke Perang Dunia Ketiga. Ini apa ya, hipotesis seperti ini beralasankah atau bagaimana tuh Mbak Dina melihatnya? Terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Mudah-mudahan nampol enough. Mulai juga udah ketampol nih. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara Israel Palestina, sebenarnya ini konflik yang memang dari zaman saya masih kuliah dulu, which is sudah berapa dekade yang lalu, itu sudah dibayangkan nggak akan selesai. Dan wilayah geopolitik di Timur Tengah ini memang geopolitik yang dijaga sedemikian rupa tetap tegang. Jadi kalau dia tiba-tiba damai itu aneh. Aneh ya Mbak. Jadi kalau dia tegang sedikit biasa aja. Jadi menurut saya kalau mau penjelasan lebih lengkap misalnya saya juga punya, nanti share YouTube boleh ya? Boleh. Saya juga punya YouTube Dina on Diplomacy, salah satunya juga membahas nanti soal si Perang Dunia Ketiga ini mungkin atau enggak sih gitu. Dina on Diplomacy. Tapi spill aja dah saya kasih sedikit ya. Jadi kalau kita melihatnya itu Israel Palestina, ini bukan apple to apple pada dasarnya. Jadi bukan satu negara yang berhadapan dengan negara dengan kekuatan yang sama. Imbang. Kita tahu Palestina statusnya sudah sebagai negara terjajah. Itu sebabnya Indonesia keras banget bilang jangan gitu dong berhadapan dengan Palestina karena you jelas-jelas pasti akan menang kalau berhadapan dengan strategi militer.
dan jelas akan menyebabkan casualties atau korban nyawa yang banyak. Nah kalau sekarang kita tambah mungkin pemainnya Israel sama Iran, jadi nggak perang dunia ketiga. Saya bilang juga tetap enggak. Karena tadi kepentingannya Israel beda juga dengan si Iran, dan Iran itu juga nggak bisa dibilang punya kekuatan yang sama sebenarnya dengan si Israel. Dan yang harus dilihat itu bukan cuma dua negara, karena si negara-negara di Timur Tengah itu posisinya akan selalu beradu dan dijaga oleh pemain-pemain eksternal untuk tetap panas. Jadi kalau dia ada yang turun nggak panas, itu yang kita saksikan malah kayak kemarin itu tenang-tenang mendayu, tahu-tahu hajar itu Gaza gitu. Itu jadi ada ya di dunia kita itu, mungkin aneh buat yang nggak ngerti dunia politik internasional. Salah satu hal yang kita pahami soal perdamaian dunia, perdamaian itu artinya bukan ketiadaan ketegangan. Jadi damai itu artinya jangan sampai ada perang terbuka sebenarnya. Kalau di dunia itu dalam sejarah sebatas itu. Kenapa? Karena salah satu hal yang dikerjasamakan antar negara ada senjata. Ada pasar senjata. Nah, hal yang seperti itu mau dijual di mana? Pasar senjata yang selama ini sangat lukratif adalah di Timur Tengah. Jadi kayak kalau nyari ikan di mana sih kita? Pergi ke pantai. Kalau di senjata carinya di mana? Timur Tengah. Tapi kalau ngomongin soal negara Arab, si Arab Saudi sekarang siding di mana sih Mbak? Dengan sejarah yang dulu dia against Iran banget gitu. Terus sekarang Iran konfliknya sama Israel. Ini nanti akan ke ini juga, kenapa negara-negara Arab itu terkesan banyak yang pasif ya gitu. Arab posisinya sekarang oportunis dan jangka pendek. Jadi yang penting rewardnya jangka pendek jelas lah gitu. Karena Arab Saudi juga dalam posisi di dalam negeri mencari pijakan yang lebih kokoh untuk transisi kepemimpinan. Dan suatu negara yang sangat makmur, kemudian ya ekonomi kan bagus ya, terus penduduknya besar, salah satu negara terbesar di Timur Tengah juga. Terus yang ketiga sangat diandalkan sebagai mitra utamanya Amerika Serikat. Bayangin kalau di dalam negeri sampai ada yang nggak cocok sedikit, slack, kemudian kepemimpinannya pergantiannya nggak mulus, walaupun ya satu keluarga ya, satu tahta, tapi kalau sampai ada apa-apa, mau dikata apa gitu, ini bisa goncang semua kan. Jadi Timur Tengah khususnya Arab Saudi sekarang dalam posisi main jangka pendek, hasilnya jelas tetap besar, dia tetap dipandang solid, kemudian dan untuk itu dia bermain aman. Jadi dia sekarang ke Amerika Serikat ke Cina juga ke Rusia ayo, dan ke Israel dia ini aja, soft-soft aja. Ke Iran juga dalam posisi yang dia tahu lah, si Iran itu sebenarnya nggak sekuat dulu. Kan sudah banyak sanksi yang dijatuhkan juga ke Iran. Dan secara geografis nggak ada kepentingan juga si Arab langsung tadi. loncatnya jauh kan. Ya gitu, jadi gitulah ya gimana ceritanya. Ya ikut-ikut aja menonton ya kan. Ya dia pemain besar soalnya. Pemain besar itu kan taruhannya juga besar. Harus kelihatan lebih bijaksana, menjaga waktu, menjaga. Iya dong, kalau gampang kepancing habis itu. Tapi dengan ke latar belakang kultur atau keagamaan, katakanlah kita samakan negara-negara Arab dominan lebih Islam gitu ya. Apakah tidak mempengaruhi negara-negara Arab ini untuk punya solidaritas yang sama dengan Palestina begitu? Nah ini menarik nih memang. Timur Tengah itu karena justru semua rata-rata Islam yang dominan membedakan mereka, kayaknya rupanya manusia itu hakikatnya adalah saling membedakan ya. Bukan saling membangun solidaritas, tapi hakikatnya ada saling berbeda-beda gitu. Jadi karena agamanya udah sama, yang membuat mereka saling bersaing adalah faktor lain. Salah satunya adalah etnis, kesukuannya. Sukuan. Gitu. Jadi agama Islamnya sama, tapi kemudian karena kamu sukunya Persia, yang lain sukunya Arab, agamanya jadi beda nih. Jadi kamu kan Sunni, saya Syiah gitu. Jadi ada lagi faktor yang membuat mereka harus bersaing. Jadi terhadap Palestina itu negara yang sebenarnya cukup bineka juga. Jadi tidak memang banyak yang Muslim,
Tetapi di dalam juga banyak yang Kristen dan juga ada orang Yahudi juga. Jadi Palestina itu kita harus melihat dia sebagai satu negara yang sudah berabad-abad menjadi korban karena dia itu posisinya di lahan yang sangat subur justru. Sangat subur tapi digaris ulang gitu loh. Daerah kewilayahnya itu sangat tergantung dari pihak eksternal, which is dalam hal ini Inggris ya, perjanjian Balfour itu, wilayah dia udah dikasih garis pembatas. Nah, dan garisnya makin sempit, garisnya makin sempit. Jadi dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan saya tuh di sini. Nah makanya itu sebabnya ya kalau kita tarik sedikit ke kasus Indonesia misalnya, Indonesia dulu waktu zamannya kita berperang terhadap Belanda. Apa sih yang paling kita jaga benar atau ingin kita dapatkan adalah pengakuan bahwa kita wilayah yang kita garisin ini memang betul wilayah kita. Dan kita perjuangkan betul deklarasi Juanda misalnya dengan UNCLOS ya, sampai kita punya United Nations Convention on the Law of the Sea. Menjadi satu-satunya negara kepulauan terbesar yang akhirnya menjadi pionir ya, bahwa wilayah yang sifatnya laut itu bukan pemisah, tetapi justru itu bagian dalam. Harus dihitung laut itu wilayah kita, laut teritorial kan ada istilahnya itu. Jadi Palestina nggak sampai ke situ. Jadi dia masih di tataran yang lain lagi, dunia yang lain juga. Jadi sejarah dia belum membuat dia punya kemampuan untuk masuk ke perjanjian internasional, kemudian menjadi penegak dari hukum. Karena wilayah-wilayah yang di Timur Tengah itu, sama juga di Afrika sebenarnya, sejumlah wilayah yang sangat subur, sangat kaya mineral, itu justru menjadi tempat-tempat di mana pihak eksternal masuk dan bikin konflik. Nah, tapi dengan sepenting itu tadi Timur Tengah selalu dijaga tetap tegang gitu. Sebetulnya seberapa berarti sebenarnya dukungan negara-negara Islam, negara-negara di Jazirah Arab itu terhadap kemungkinan Palestina mendapatkan pengakuan yang lebih kuat di dunia internasional? Menurut saya sangat penting dan sebabnya Palestina melemah juga karena dukungan negara-negara Arab lain melemah. Gitu. Jadi waktu tahun 90-an lah ya, itu saya masih sangat optimis melihat pola relasi di Timur Tengah itu akan sangat berhasil kalau misalnya Mesir, Jordania, kemudian Maroko, kemudian Irak, itu negara-negara itu kita Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, kalau kita galang mereka punya solidaritas untuk tetap memperjuangkan anti Israel, sebenarnya itu bisa positif perkembangannya. Cuman kan kenyataannya beda ya, nasib berkata lain ternyata. Negara-negara ya pasca KAA, Konferensi Asia Afrika, ternyata nggak banyak progres yang dilakukan untuk membuat negara Arab itu ini ya, kalau saya boleh bilang boleh nggak ya bilang gitu, mereka itu cenderung boleh Mbak, dia juga nggak nonton. Boleh. Nggak ngerti juga kalau nonton. Transaksional gitu loh, maksudnya karena di dalam negeri mereka kan juga cenderung sangat brittle ya, rapuh. Gitu. Jadi oke, jangka panjang kita kalau ngomong solidaritas itu nggak pernah jangka pendek soalnya kan, itu kayak orang harus energinya harus panjang. Tapi kan kalau di tengah-tengah jalan perlu minum dari mana dong gitu kan. Nah minum-minum itu datangnya dari Barat gitu loh. Dan negara-negara Indonesia atau yang dulunya pada kumpul di Afrika pertemuan konferensi Asia Afrika itu kan nggak bisa ngasih minum gitu. Jadi kurang lah untuk hal itu. Jadi akhirnya dalam perjalanan kita lihat membesar lagi pengaruh negara-negara Barat di sana. Jadi ya itu yang akhirnya memecah ya sejak Trump naik apalagi ya. Nah, Trump berani-beraninya itu langsung dah nih. Kamu mau ini kan? Nih. Jadi nggak usah ngomong puter-muter lah ya. Makanya lu baik-baik aja. Kau baik-baik saja sama Israel ya, teman saya di sana. Teman aneh nggak usah diapa-apain lagi. Udah. You nanti dapat ini. Aman lah. Boleh nih menikmati. Jadi normalisasilah hubungan dengan Israel. Itulah ya simplifikasinya. Kurang lebihnya ya biar kita kan nih pengantar ya Mbak. Pengantar susah Mbak. Susah. Mbak, tapi ini mungkin bisa dikatakan semacam kabar baik juga. Kemarin kan sempat ada semacam resolusi kalau tidak salah ya dari
PBB di mana diperintahkan untuk ada gencatan senjata dan sesegera mungkin gitu ya. Lalu di sini juga ada update, ternyata ada proposal gencatan senjata juga oleh 3 negara ya, dari Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir yang sudah disampaikan ke Hamas. Hamas ini kubunya Palestina, dan isi proposal adalah ceasefire, gencatan senjata, dan juga melepaskan sandera gitu ya. Dan ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden bilang bahwa Israel harus melindungi masyarakat sipil sebagai jaminan untuk tetap dibantu oleh Amerika Serikat begitu. Nah, ini dengan adanya update tadi soal resolusi yang di PBB, lalu sekarang juga Amerika dengan Mesir dan Qatar juga sedang mengupayakan resolusi lagi. Seberapa kemungkinannya sih Mbak akan mempengaruhi meredamnya konflik di Israel dan Palestina ini? Oke. Yang masih akan tetap meletup-letup pasti Israel. Mereka yang pasti nggak terima. Gitu. Ini salah satu jalan, tapi ini berita baik sebenarnya. Berita sangat-sangat baik, karena artinya Amerika Serikat benar-benar nggak tertarik perang. Artinya udahlah, boleh you marah-marah, tetap tantrum boleh, tapi jangan mengorbankan masyarakat ini ya. Jangan mengorbankan semuanya yang lain lah gitu, karena duitnya terlalu gede kalau kita biarin ngamuknya berlebihan. Jadi tantrum di tempat aja gitu, nggak usah ini. Jadi kan intinya kemarin soalnya sesudah resolusi Dewan Keamanan, si Israel nggak terima kan, nah, dan dia tetap kirim action, kita serang baliklah si Iran. Itu untuk nunjukin bahwa dia nggak terima. Dan kalaupun Amerika nggak mau dukung saya lagi, saya jalan sendiri aja ya. Gitu. Tapi kan Amerika bilang, oh come on, gitu kan. Tapi nggak mungkin dong dia ngomong gitu di depan publik kan. Dalam dunia diplomasi itu, ini juga saya bahas di YouTube saya, ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi panggung depan itu jaga muka. Kita tuh teatrikalnya lah. Disitulah Israel harus tetap mengatakan, pokoknya saya maunya begini. Jangan berani-beraninya ya Amerika berbeda pandangan sama saya. Tapi kan di belakang Amerika, shh, gitu kan. Iya, nenangin anaknya ya. Ya, please. Biar nggak tantrum. Please. Karena Amerika juga resources-nya terlalu banyak yang harus dikorbankan, harus diambil. Ukraina masih butuh banyak resources. Belum jelas ujungnya dan sudah terlanjur jauh jalannya. Jelas kalau mundur sekarang exit-nya belum elegan. Belum elegan. Jadi kalau Amerika buka front lagi, ya konyol lah. Apalagi mau pemilu November 2024. Artinya faktor yang menyebabkan si Amerika Serikat mungkin dalam tanda kutip sedikit melunak dalam konteks ini ya faktor politik dalam negerinya juga, di mana Biden nih mau running buat presiden lagi gitu ya. Betul. Dan dia kan udah dipojokkan atas keputusannya yang dianggap kurang bijaksana ya gitu. Jadi kita lihat aja lah, ini masih teatrikal kalau menurut saya, teatrikal. Kalau Timur Tengah itu esensinya memang Amerika harus selalu eksis. Kalau Amerika nggak eksis, nggak mungkin ada satu titik temu. Makanya dia utuslah ini Biden telepon kan. Tapi Blinken kan udah jalan, si Menteri Luar Negeri udah jalan, dia udah keliling ke negara-negara Timur Tengah. Esensinya sebenarnya negara-negara yang selama ini udah diatur untuk circling ya, mengcontain Iran. Satu-satunya yang paling ditakuti sekarang cuma Iran. Tapi Amerika tahu juga kok, sama seperti saya yakin. Pasti dia tahu. Di belakang layar Iran tuh nggak niat ngapa-ngapain kok. Tapi Iran harus menunjukkan bahwa dia bisa melawan Israel. Apalagi setelah diserang kemarin itu kan konsulatnya. Wajib. Konsulat itu kan kalau di dalam dunia diplomasi lambang dari masyarakat sipil. Karena konsulat itu tugasnya adalah ngurusin visa, ngurusin perlindungan warga negara. Jadi kalau you attack konsulat, kantor konsulat itu artinya you udah attack negara kita nih. Negara masyarakat sipil lah gitu. Jadi harus do something lah. Mosok negara berdaulat terus gitu diserang terus diem aja ya kan. Gitu loh. Tapi Bang ngeliatnya berarti nanti Israel akan ada kemungkinan untuk mengurangi intensitas serangan gitu. Ada nego lah. Kurasa ada trade off di belakang. Ada trade off sesuatu yang diberikan dari Amerika ke Israel. Belum tentu dibuka ke publik, tapi dia akan cooling down sedikit atau buying time lah gitu kan. Kasih waktu lah. Ini minimal Amerika bisa keliling ke beberapa negara. Timur Tengah. Ini kan udah waktu ya. Itu artinya Timur Tengah, Israel ini dulu, tarik nafas dulu. Ntar dulu gitu. Diterangin dulu. Tapi
kalau misalkan akhirnya Israel ini tetap bandel gitu Mbak, apakah AS-nya ini akan beneran memberikan hukuman terhadap Israel atau jangan-jangan hanya lip service aja nih? Di depan nggak akan mungkin. Dia nggak akan menghukum anaknya di depan dan bikin malu anaknya itu nggak. Pamali banget ya. Pamali itu bisa jatuh suara Amerika Serikat sendiri di dalam negeri. Karena itu representasi gini, di dalam negeri Amerika Serikat itu ada kelompok kepentingan yang memang juga sangat kuat lobbynya ya, karena bisnis besar Amerika Serikat itu juga dipegang oleh kelompok Yahudi. Nah gitu. Jadi tarik ulurnya tuh mesti pas gitu, karena masalah pendanaan partai, kemudian kampanye, kemudian bisnis besar, ya termasuk internet dan lain-lain itu kan juga ada jaringan juga dengan kelompok-kelompok itu. Jadi nggak mungkin di depan layar, tetapi bahwa di belakang ada transaksi, karena tadi masalahnya orang itu sekali launching sesuatu yang sifatnya ofensif, dia harus endure gitu, harus tahan dalam jangka waktu yang panjang dan belum tentu. Kayak kasus Rusia, orang kan mikirnya Rusia sendiri salah hitung tuh ya. Dia pikir dengan cukup melontarkan sedemikian senjata saja, menyerang wilayah yang segitu aja, udah takut tuh. Nah, terus yang lain nggak bakal bunyi kan, ternyata sampai sekarang nggak selesai. Nah gitu, jadi kita nggak pernah tahu sekali kita menunjukkan ofensif, berapa lama kita harus mempertahankan itu. Mempertahankan itu bukan cuman duit ya, ada orang, ada logistik, tanah yang hancur, air yang rusak, lingkungan hidup yang rusak, dan orang nggak bisa bisnis lagi di situ. Bayangin berapa kepentingan yang bisa hilang ya dalam sekejap gitu. Itu Israel ngerti sih. Kalau menurut saya sebenarnya di belakang layar dia ngerti karena dia juga orang bisnis. Oh iya. Nah dari Irannya sendiri melihat, kan pasti Iran juga membaca ada tren ke sana gitu, apalagi US mau pemilu gitu. Ini klaim akan saling serang ini sebetulnya juga panggung depan aja berarti ya, Mbak? Panggung depan. Omon-omon. Ya. Bicara soal omon-omon. Nah, Mbak, tapi ini salah satu yang menarik juga, dengan ada konflik Israel dan Palestina sangat berkaitan dengan negara kita ya, dengan Indonesia ya. Dan Indonesia juga entah panggung depan atau panggung belakang, tapi kan sangat menunjukkan solidaritasnya kepada Palestina, at least dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Nah, pertanyaan adalah, apakah itu memang sudah menjadi upaya paling maksimal yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengatasi konflik di sana, atau ada upaya lagi yang seharusnya masih bisa diupayakan ya oleh pemerintah kita? Masih bisa diupayakan lebih lagi. Saya mengumpamakan begini, semakin kita menjadi negara yang lebih makmur ekonominya, kemudian secara sosial juga kita lebih dianggap lah ya gitu di tataran global. Risikonya seperti orang naik pohon kelapa yang makin tinggi, anginnya makin kencang. Dan goyangannya makin gitu kan, kalau berada di atas. Jadi kita harus siap. Memang persiapannya harus lebih ekstra. Jadi kalau dalam katakanlah 10 tahun Jokowi lah ya, kemarin berlalu, kita bisa pakai strategi lebih banyak di meja diplomasi. Strategi yang tadi saya bilang masih bisa dioptimalkan itu kan kita selama ini masih mengutamakan panggung diplomasinya. Forum-forum resmi lah ya, menteri kita biasanya perginya ke PBB, kemudian datang ke OKI, OIC ya, organisasi kerjasama negara-negara Islam, kemudian kita ke negara-negara Gulf, kita shuttle diplomasi datang masing-masing. Tapi kan Menlu yang datang, terus kita datang di forum yang resmi. Kalaupun ada yang informal di belakang layar, itu kurasa terbatas karena nggak ada tim. Karena kalau orang bilang shuttle diplomasi yang sesungguhnya itu biasanya ada envoy, ada special envoy, utusan khusus, dan utusan itu punya staff, punya tim. Timnya itu tim strategis, yang kemudian misalnya ya, saya kasih contoh, negara seperti Amerika kan punya envoy untuk lingkungan hidup, misalnya. Misalnya, artinya dia memang khusus, dia punya agenda harus mencapai sasaran 1, 2, 3. Indikatornya jelas. Kemudian peta globalnya siapa jelas nih budgetnya, makanya yuk pergi ke sini. Harus nyamperin siapa. Terus risetnya apa aja yang dia kumpulkan datanya untuk mencapai kemana, dia lapornya ke presiden gitu. Jadi utusan ini
ibaratnya jadi kayak pelengkap ya dari Menlu. Jadi bukan cuman Menlu kerja sendiri ya, karena kalau Menlu kerja sendiri ya keterbatasannya domain yang berhasil disentuh itu sebatas di meja-meja formil. Tapi hal yang lebih dalam, which is yang tadi saya bilang panggung belakang itu. Panggung belakang itu. Nah, panggung belakang itu nggak bisa dimainin sama Menlu sebenarnya. Dan nggak elok kalau dimainkan sama Menlu. Iya, karena jadi kayak intervensi gitu nggak sih, Mbak? Iya, jadi kayak intervensi, terus juga barang belum jadi udah diomongin kan gitu kan. Ini kan kerja-kerja yang gerilya ya sifatnya. Yang menjaga muka dua negara atau bahkan lebih gitu kan. Kerja-kerja itu harus sangat intensif. Dan sebenarnya melengkapi kerja Menlu. Nah sekarang belum ada kan? Nah menurut saya Indonesia kalau semakin tinggi posisinya harus besar ini kapasitasnya untuk di bagian panggung belakang. Ada tim yang dedicated. Ada tim dedicated. Jadi saya mau menggambarkan gini, Cina misalnya ya. Cina itu sebenarnya dari tahun 90-an. Orang udah curiga kan, ini negara pasti niatnya suatu saat bakal jadi negara kaya yang agresif lah macam-macam kan. Tapi kan orang lain nggak bisa membuktikan karena semuanya ditaruh di panggung belakang. Tim yang rahasia ini benar-benar aktif bekerja, melakukan banyak planning, pemetaan dunia sampai dia begitu dia launching bikin white book-nya ya, white book untuk capaian-capaian dia, bahkan sampai dia punya impian bikin power grid itu loh tiang-tiang listrik sedunia posisinya di mana aja supaya dia jadi pemasok listrik nomor satu di dunia gitu kan. Itu kan nggak mungkin pakai hitung, kalau nggak dihitung nggak ada tim kan, nggak mungkin kan. Itu semua muncul hanya ketika timingnya tepat, sesudah si tim ini siap kan. Oke, kita buka ya ke panggung depan ya, oke bukalah ke panggung depan. Tapi panggung belakang harus jadi dulu jalan. Dan itu nggak bisa diomongin di depan. Iya. Sementara Anda lihat selama ini, strategi selama 10 tahun ini, lebih di panggung depan. Apa-apa diomongin di media, apa-apa ada di sosmed. Padahal kan belum jadi barangnya. Nah, semakin kita tinggi ke atas, bahaya sebenarnya semua di panggung depan. Lebih mudah kita dipotong kakinya. Gitu. Jadi saya sih merasa, mudah-mudahan pemerintah Indonesia lebih waspada ya. Dan lebih mau berani untuk yuk kita bangun kekuatan dulu di panggung belakang. Di depan ini ya seperlunya aja supaya bangsa lain itu tahu komitmen kita, sifat kita seperti apa. Tapi nggak usah berlebihan juga menjanjikan sesuatu yang seakan-akan wah gitu ya. Padahal gampang dipotong. Kayak yang terakhir tuh kasus ini misalnya kita sama Cina ya. Cina udah menjanjikan ada bantuan. Indonesia mau memperjuangkan nasib Palestina, nanti Palestina bisa jadi anggota PBB deh. Langsung diveto kan? Iya. Next day-nya sama Amerika kan. Saya ditanya wartawan, ini gimana? Oke banget ya. Kita dapat bantuan dari Cina, katanya Cina mau membantu kita. Saya bilang kayaknya nggak pernah ada omongan di belakang layar lebih dari sekedar bahwa Cina tertarik membantu. Karena kalau kita mau sukses di multilateral PBB, itu kan harus kita susupan dulu nih ke belakang. Iya. Gimana caranya supaya Amerika nggak veto aja, abstain aja. Nah itu jadi jangan diomong dulu dong di publik. Kalau kita udah belum apa-apa ngomong di publik, ya Amerikanya lah apa-apa. Langsung hajar aja, langsung potong. Itu contoh. Itu contoh bahwa kalau kita nggak punya panggung belakang cukup, apa-apa langsung ditaruh depan. Udahlah, itu cuman teatrikal aja, orang ngelihat nggak jangka panjang. Tapi kenapa sih Mbak kita belum ada inisiatif untuk bikin tim yang dedicated untuk kerja di panggung belakang itu? Wah gitu kayak udah dijawab nggak ya? Sensitif tampaknya. Mbak, tapi iya. Why? Kalau faktor-faktor yang seperti itu, ada faktor pribadi juga, karena memang itu kemauan dari pemimpin mau atau enggak membuat seperti itu. Political will ya? Political will. Gitu aja lah mungkin sama. Nah, tapi bicara panggung depan, panggung belakang ini salah satu dalam konteks hubungan internasional, salah satu yang menarik adalah ketika kemarin Pak Jokowi ini datang ke Rusia lalu ke Ukraina ketika Indonesia jadi tuan rumah G20 dengan alasan katanya ingin mengundang Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan bla 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 dan sebagainya. Itu apakah bisa dikatakan sebagai bentuk citra di panggung depan yang akhirnya nggak works juga karena kita tahu
Rusia dan Ukraina tadi seperti disebutin ya belum selesai-selesai juga sampai saat ini. Iya, kalau saya bilang itu masih panggung depan. Karena pada momen kejadian itu tuh kayak spontan aja gitu loh. Bagus. Spontan kita harus respon. Which I appreciate, cuman kita kagetnya waktu itu kan, oh ternyata cuman itu, nggak ada tim lagi pendukung. Maksudnya ketika you go somewhere else to a very conflicting area ya, tempat yang lagi panas-panasnya waktu itu kan baru selang berapa hari gitu ya Pak. Belum lama lah ya, habis kejadian itu kita langsung berangkat. Berarti ada dong yang memetakan kira-kira nanti si Amerika akan responnya apa nih, terus si Cina akan responnya apa, kan nggak mungkin dong kita datang ke sana terus yang lain nggak bakal bereaksi gitu kan. Tuh, jadi kan Amerika memang bereaksi kan, tapi kan kita akhirnya responnya cuman nggak gitu aja kan, cuman maksudku harusnya bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Terus juga nggak ada rencana untuk waktu itu kalaupun mau menjadi pendamai, forumnya apa, terus di mana, harusnya kan langsung pada saat kita ketemu itu kan harusnya udah diomongin. Dan itu nggak masuk ke media harusnya, kan karena nggak bisa dong kan belum jadi. Baru ketemu kan belum pernah ketemu kan Pak Jokowi sama Putin misalnya kan dalam konteks ini kan belum pernah ketemu, kan ngobrol dulu. Kalau aku bantu menjadi penengah mau nggak? Kan biasanya dia akan nanya. Di mana? Konsepmu apa? Di mana gitu kan? Win-win solusinya apa yang ditawarkan nih? Lu nawarin apa gitu kan? Kalau dia oke, baru kan kita kita simpan dulu ya. Saya coba datang ke tetangga sebelah dulu gitu kan. Tapi nanti kalau dia bilang gini-gini titip ini ya, pasti yang satu titip kan. Nah kayak gitu itu kan nggak mungkin you ngomong ke media. Media dulu. Karena pada momen itu media terus beritanya itu kayak udah setiap saat baru ketemu ini ngomong, baru ini saya tuh langsung nggak wah ini berarti panggung belakang nggak dikerjain nih. Dikerjain gitu. Dan jadi, itu juga hal yang sama dengan cara diplomasi kita di Timur Tengah, terkait konflik Timur Tengah juga kayak gitu ya. Diplomasi itu ini ya sensitif soalnya, menyangkut kedaulatan negara kan. Jadi nggak ada satupun negara yang mau dengan mudahnya langsung menerima uluran tangan negara lain intinya. Bukan karena apa-apa, karena risikonya tadi loh, risikonya ya kalau saya percaya dia bisa dipercaya. Kalau dia mengulurkan tangan baik mungkin kesannya mau mediasi. Tapi kenapa contohnya Turki atau Belarus udah mengulurkan tangan juga kan? Ditolak-tolak juga ujung-ujungnya nggak berhasil juga kan? Kenapa? Karena memang selalu ada imbal balik yang dicari transaksional itu. Dan harus jelas juga pemetaannya, misalnya si Turki waktu itu sempat masuk agak dalam kan ke dalam perjanjian kerjasama itu, upaya untuk ada kerjasama itu, karena dia jalur rute menuju Laut Hitam, itu memang lewat si Turki, make sense dong secara geografi, aku bantuin deh, gitu kan. Atau Belarus karena memang tetanggaan deket. Kalau Indonesia? Nah, out of nowhere tiba-tiba ikut-ikutan. Jadi mesti jelas kalau Indonesia bantu karena apa gitu loh. Dan itu harus dikonsep dong. Harus ada tim yang mengkonsep apa karena kita kumpulkan dulu informasi soal perdagangan gandum seluruh ASEAN ini terpengaruh sekian gitu. Misalnya atau padahal kita sebenarnya mitra paling besar, apalah satu narasinya. Bab satu lah itu yang Mbak. Rumusan masalah, iya kan. Ini langsung bab 4. Kesimpulan. Iya. Mbak, tapi dengan ngelihat cerita tadi gitu, itu sebenarnya kalau kita lihat apakah Indonesia ini sebagai negara yang disebut-sebut salah satu negara terbesar di dunia ini dipandang juga nggak sih Mbak dalam konteks hubungan internasional ini? Atau emang jangan-jangan kita yang over proud aja gitu? Bahaya. Pertanyaan sensitif juga nih. Indonesia dipandang di tingkat global, kita harus yakin memang kita dipandang. Tapi bahwa di sisi lain kita memainkannya agak terlalu berlebihan, itu juga kita harus ada mawas diri juga ya. Karena gini, beberapa narasi kenapa saya yakin bahwa Indonesia itu masih dipandang. Pertama, kita itu dari sisi posisi geografis itu sangat penting. Dan Cina sebenarnya berusaha menurunkan kita punya leverage, punya daya tawar
dengan cara bikin Belt and Road. Yeah. Kan awalnya Indonesia memang sangat-sangat penting, very important di Southeast Asia, di Asia. Nggak mungkin deh mau main ke Asia tanpa melewat kita, nggak mungkin. Nah, Cina bilang nggak bisa sekarang, lewat Cina aja, lewat koridor-koridor ekonomi yang udah dia bikin tuh sepanjang Asia Tengah. Yeah. Jadi dari Rusia, dari Eropa bisa langsung ke Cina, nggak perlu lewat laut Selat Malaka, nggak perlu lewat Indonesia, nggak usah main-main ke ASEAN, nggak perlu. Gitu. Jadi posisi itu menunjukkan bahwa sebenarnya Cina berusaha untuk bikin leverage juga against Indonesia. Berarti Indonesia penting dong. Nah, makanya dia bikin tandingan. Kemudian itu satu, kemudian yang kedua, kenapa Indonesia penting? Karena Indonesia termasuk pendiri ASEAN dan ASEAN itu walaupun gimana pun ya orang bilang strukturnya kurang ini dan lain-lain segala macam, ada kekurangan mekanismenya di dalam ASEAN. Tapi ASEAN itu selama ini berhasil membuat negara-negara non ASEAN selalu harus bikin, karena mereka susah ya memetakan 10 sekarang 11 negara ASEAN. Di dalam negerinya seperti apa tuh rumit. Mendingan pinjem mekanisme ASEAN untuk bisa nyenggol langsung 11. Bisa langsung dapat 11, lebih cepat gitu. Dan itu terbukti memang bisa kan lewat ASEAN. Mau kerjasama apapun kalau lewat ASEAN pasti jadilah. Lewat ASEAN sekretariat, lewat mekanisme ASEAN itu pasti jadi. Jadi itu nomor 2. Dan di situ nggak mungkin kita masuk ke ASEAN tanpa ngelihat Indonesia. Itu 2. Yang 3, kita mau ngomongin HAM. Di dunia, hak asasi manusia. Maksud iya bisa tanpa bilang Indonesia? Wong Indonesia selama ini selalu ngomongin anti kolonialisme, anti imperialisme, sejarah kita banyak soal itu. Kemudian dalam banyak kasus yang cukup sensitif, termasuk misalnya dulu soal Timor Leste, Timur Timur ya, waktu zaman Timur Timur. Orang pikir Indonesia jatuh nih reputasinya sebagai negara HAM. Ternyata enggak. Enggak juga. Enggak, kita berhasil kok, momennya pas banget lah kita keluar dari situ. Kasus Aceh, kasus Poso, kasus kita berhasil tuh masih menjaga itu semua. Jadi kita termasuk exemplary lah dalam hal HAM. Jadi istilahnya, apa yang kita sampaikan di panggung depan ternyata di dalam negeri juga ada kok. Faktanya tuh ada. Kekurangan sana sini tuh biasa lah ya, namanya negara gitu. Jadi itu beberapa contoh bahwa Indonesia itu memang dianggap, apalagi soal ekonomi. Kita itu pasar terbesar. Jadi namanya pasar terbesar, you harus compare dengan misalnya Singapura. Singapura mau suksesnya kayak apa, tapi kan masyarakat di dalamnya cuma 5 juta. Iya. Nggak, itu kayak penduduk mungkin secibubur gitu kali ya. 5 juta. Dia buka satu warung di sana, investasinya bagus, yang beli 5 juta udah happy. Padahal kalau Indonesia bisa 20 juta penduduk Jakarta semua beli di sana, gila berapa kali lipat kan gitu. Jadi itu hal-hal yang membuat Indonesia tuh, dan audiens kita mau sosmed lah, mau apa, gampang lah dijualin apa aja tuh. Curious, consumer banget. Itu contoh-contoh ya bahwa Indonesia itu dianggap penting. Memang ya satu sisi gitu ya, kita konsumen doang gitu. Tapi sisi yang lain artinya kita pasti dipertimbangkan lah. Orang Indonesia maunya apa, dia akan membentuk produk sesuai demand gitu. Nah, tinggal gimana kita manfaatkannya ke depan. Nah itu masalah kata kuncinya, kita kayaknya belum mengutilize itu semua buat spesifik untuk jadi bargaining position kita menengahi konflik Timur Tengah segala macam kan Mbak? Ya di dalam negeri politik kita kan juga pelangi. Oh iya. Rumit di sini udah rumit. Di sini udah rumit, keluar lagi pula. Aduh iya. Kapan itu? Gitu. Indonesia. Ini ada informasi juga nih, Indonesia ingin masuk ke Dewan HAM PBB. Udah masuk. Kita masuk terus. Kemarin votes tertinggi kalau nggak salah. Menteri Luar Negeri sebut akan memperjuangkan Palestina di situ. Tapi Amerika Serikat kan sudah keluar di Dewan HAM PBB nih Mbak. Itu bagaimana? Apakah peluangnya akan lebih menimbulkan titik terang ketika diperjuangkan di Dewan HAM PBB, atau malah agak susah nih gara-gara kekuatan besarnya udah nggak ada di situ lagi? Mungkin saya jelasnya gini, Dewan HAM PBB itu gunanya apa sih? Kalau sesuatu isu masuk ke sana menjadi agenda, terus signifikansinya apa? Itu mungkin membantu ya. Jadi kalau maksudnya Indonesia di sini dia udah masuk jadi anggota, berarti kan dia punya kemampuan lebih untuk mengagendakan sesuatu. Terlepas dari negara lain bilang nggak mau pun, dia tetap bisa naruh tuh agenda di situ. Tapi pertanyaannya, kalau udah diagendakan terus gimana? Nah, produk dari
Dewan HAM PBB itu sebenarnya adalah keputusan yang nantinya juga disubmitnya ke General Assembly atau Majelis Umum. Dan dibawa juga syukur-syukurnya bisa ke Dewan Keamanan. Jadi satu rekomendasi. Atau ke Sekjen lah. Sekjen PBB kan juga punya suara ya, punya otoritas untuk merespon sesuatu lah. Atau mengadakan kegiatan atau apapun. Dia punya budget, punya staff untuk bikin activity. Sebatas itu. Jadi pertanyaannya kalau kita mau memperjuangkannya supaya Palestina diomongin terus di PBB, bisa. Bahwa dengan kita jadi Dewan HAM, agenda apa ya, mengangkat isu Palestina every time, pokoknya nggak habis-habis deh itu isu Palestina terus ada. Pokoknya jadi diskurs di sana gitu ya. Jadi diskurs di sana itu itu jadi. Tapi bahwa kita membuat si Palestina merdeka belum. Iya kan, kebayang kan? Karena ya kalau kita mau bikin dia merdeka harus ada di panggung belakang, semua dikerjain. Ada di sana. Kedutaan kita di sana juga harus activated, membaca situasi, intelijennya jalan gitu kan. Jadi dan harus ada activity yang sifatnya menurut saya menggalang solidaritas tadi. Kan nggak mungkin kita sendirian. Iya. Karena tadi kita secara geografis jauh banget dari Timur Tengah. Beda kalau yang ngomong mengagendakannya Yordania misalnya. Iya, langsung. Kepentingan di situ. Tetangga langsung gitu kan. Jadi ya gitulah ya. Iya. Mbak, tapi kalau dampaknya untuk Indonesia nih kan konflik di sana kan pasti berdampak ke kita kan ya. Termasuk soal BBM gitu, karena pemerintah juga menjaminnya BBM subsidi akan tetap sampai Juni. Belum tahu nih besoknya gimana gitu. Sementara kita kan menghadapi transisi power gitu di bulan Oktober gitu. Pak Prabowo kayaknya mengawali pemerintahannya kurang ini ya, kurang nyaman gitu dengan situasi yang agak lagi rumit gitu. Kayak gini, karena kan harga minyak dunia terus tinggi, subsidi kita lama-lama jebol juga APBN kalau kayak gitu. Ini dampaknya ke kita secara langsung kalau kita tidak berperan lebih aktif untuk mendinginkan di sana gimana, Mbak? Kok dari pertanyaan itu jadi ke yang lain? Bridging-nya kejauhan, Mas. Iya. Namanya juga anak semester 1 ya. Kalau pesannya ke Pak Prabowo ya welcome to politics. Iya. Ya gimana ya? Ya memang harus siap ya. Kita udah bukan lagi produsen minyak, nggak bisa jadi menentukan harga minyak. Dan kita udah tahu efek terburuk dari kita nggak punya cadangan minyak yang cukup, duitnya juga nggak cukup untuk beli minyak untuk jangka panjang. Beda dengan Cina ya, yang dia beli sebanyak-banyaknya sekarang, terus dia simpen di belakang rumahnya gitu kan. Itu jadi dia tenang-tenang aja kan. Ya gimana, jadi menurut saya sih memang harus dipersiapkan. Ini berani atau enggak, tapi ya again, makanya nggak usah terlalu banyak semua diomongin di depan panggung gitu. Yang di sosmedin tuh yang perlu aja lah gitu. Supaya kita secara strategis tuh benar ya. Saya ambil contoh gini deh, misalnya India. India menyikapinya seperti apa sih? Karena India itu satu negara yang juga posisinya dia besar, lebih besar dari Indonesia malah ya jumlah penduduknya. Jadi pasti lebih repot maksud saya. Banyak yang miskin juga kan. Dan dia juga nggak punya minyak kan. Oke. Jadi apa yang dia lakukan coba untuk kebutuhan dia? Minyak itu kan kita harus jadikan dia simbol dari industrialisasi. Tanpa minyak kita nggak mungkin. Industri nggak jalan. Kemudian pendidikan, kesehatan, wah pasti kena semua tuh ya. Nah, terus apa yang dia lakukan? Kan dia beli minyak diam-diam ke Rusia. Walaupun di blocking, di embargo, dia pakai jalan pintas sendiri, nego lagi, tapi di belakang layar lagi-lagi fakta yang detail kita nggak pernah tahu seperti apa. Yang ada cuma selentingan bahwa dia beli dengan harga yang lebih murah, diskon, dia bangun relasi apa dengan Rusia. Which makes sense, karena dia juga negara yang punya ambisi untuk tampil sendiri kan, kuat. Zaman kita dulu konferensi Asia Afrika juga bukan menafikan dia tetap punya ambisi gitu. Dan dengan sekarang di ekonominya juga semakin baik, presidennya juga, Perdana Menteri juga dikenal sangat strong ya secara personality. Ya kita harus lihat, coba pantau lah negara-negara tetangga kita yang lain juga sama menderitanya sama kita pasti soal minyak. Ya kita pantau aja, makanya panggung belakangnya dipasang. Panggung belakang lagi. Mbak, ini apa? Lanjut nih. Lu aja deh. Gantian. Soal kita udah mungkin udah move ke masalah bagaimana politik luar negeri Indonesia ke depan ya di masa Presiden Pak Prabowo nantinya. Mbak, tapi ini kita lihat sejak pemilu
dekat-dekat pemilu kan Pak Prabowo ini sudah cukup sering melakukan lawatan ke luar negeri ke kekuatan-kekuatan besar dunia ya. Dekat-dekat pemilu itu kalau salah ke Pentagon ya, sebagai Menhan ke Pentagon ketemu Menhan-nya Amerika Serikat. Lalu kemarin juga walaupun belum diumumkan sebagai pemenang pemilu tapi sudah bertemu dengan Xi Jinping ya, yang punya hubungan baik juga dengan Pak Jokowi kemarinnya. Ini dengan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo ke kekuatan besar dunia ini, apa kira-kira yang bisa dimaknai terhadap potensi politik luar negeri kita ke depan? Artinya Prabowo itu tertarik, Pak Prabowo ya, kok Prabowo sih. Pak Prabowo. Kita terbiasa di ini ya, di dunia akademis sama aja semua. Langsung nggak pakai Pak ya. Kayak nulis di jurnal kan langsung ya Pak ya, maaf Pak. Kita kok ngomongin dia juga gitu kok Pak. Jadi Pak Prabowo itu artinya memang tokoh yang ingin punya postur di tingkat internasional. Itu yang dia activated pertama tuh itu. Dan saya rasa memang dengan polanya beliau selama ini sebagai Menhan juga urusan dalam negeri itu urusan siapalah dia delegasikan siapa, tapi dialah yang tampil sebagai figur di luar negeri. Jadi mungkin artinya beliau jelas ingin Indonesia tampil lebih nyata gitu di tingkat internasional. Ya kita tunggu aja ya seperti apa senyata-nyatanya aktivasi itu mesti kita cek. Negara lain banyak yang mengartikan atau bertanya juga ya, apa Indonesia artinya makin dekat sama Cina karena si Cina yang dikunjungi. Tapi saya bilang, kalau itu kita diundang sama Cina, bukan inisiatif bukan kita yang Pak Prabowo ya. Jadi kalau nggak direspon nggak sopan gitu kan. Terus saya rasa China pasti insist waktu itu, pasti maksa. Sekarang lah, udahlah pasti gitu. Bayangin langsung ketemu Xi Jinping gitu loh. Biasanya kan biasanya kan paling ketemu Menhan gitu kan. Menteri-menterinya. Kalau ketemu Menhan pasti dicuekin lah, kurasa ya. Biasa aja gitu loh. Bisa besok lah pas sudah ini gitu. Tapi kalau Xi Jinping kan, kehormatan juga bagi kehormatan dia, orang. Kan kamu tahu, kepala negara lain ada yang bahkan udah ketemu sama Xi Jinping disalamin juga enggak. Tahu enggak siapa? Siapa yuk? Udah depan-depan dilewatin salaman enggak ini. Jadi Xi Jinping itu juga orang yang sangat punya juga gitu. Dikenal punya posisi yang sangat kokoh ya, kalau punya pendirian. Kalau dia nggak mau nggak bakal mau. Nah itu tumben kok mau gitu kan. Satu. Tapi habis itu kan Prabowo pergi kemana? Jepang ya. Nah, Jepang tuh maknanya apa? Jepang itu selain mitra ekonomi yang sangat penting di Asia ya, kawasan kita buat Indonesia jelas sangat penting. Dia juga merepresentasikan Quad, aliansi 4 negara yang dibangun oleh Amerika Serikat untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik supaya lebih aman. Dan Jepang ini yang paling kita bilang benign lah gitu ya dibandingkan yang lain. Kalau kamu berhubungan sama Jepang pasti urusannya ekonomi. Tapi kalau kamu berhubungan sama Australia kan ada AUKUS. Sama Amerika, aduh terlalu grandpa-nya gitu ya kita ngomongnya. Jadi kita ngomongnya sama adik yang Jepangnya aja nih. Tapi udah cukup memberi sinyal bahwa memberi sinyal Amerika oke lah ya, jangan takut lah gitu kan. Kan aku tetap temenan sama si Jepang gitu kan. Habis itu yang dia tengok lagi siapa? Sekali jalan loh itu. Korea ya? Bukan, Malaysia. Oh, Malaysia Anwar Ibrahim ya. Malaysia kan ketemu Anwar Ibrahim. Itu menggambarkan apa? ASEAN. Saya melihat itu membacanya ASEAN karena habis ini kan keketuaannya siapa? Malaysia ya. Gitu. Jadi next ini orang diplomasi itu gitu. Kita harus membacanya sinyal-sinyalnya gitu. Dan Anwar Ibrahim juga orang yang penting ya buat Indonesia, buat tokoh hak asasi manusia, buat isu demokrasi itu juga penting. Jadi itu kebaca tuh agendanya berarti. Cina ekonomi jalan. Nah, gitu dan bahkan sama Laut Cina Selatan, lah kita omongin ntar ya. Kan yang diomongin agendanya industri pertahanan, kerjasama latihan senjata, latihan tentara gitu kan, joint exercise paling gitu yang diomongin. Berarti so-so lah ya, menurut saya sih so-so agenda ekonomi jalan sama pertahanan ada lah gitu. Sama Jepang ekonomi, terus sama Malaysia urusan kawasan. Itu artinya apa? Menurut saya Pak Prabowo artinya pengen eksis di 3 kekuatan itu tetap dijaga. Dijaga gitu. Nah, gue mulu. Mbak, kita kalau bicara soal tadi kan dengan Cina gitu sebagai kekuatan yang satu lagi dan kekuatan besar adalah Amerika Serikat. Kita dulu sempat ada kabar bahwa Pak Prabowo ini semacam di-ban lah
oleh Amerika Serikat dan sekarang ya kita tadi udah ngomongin sampai diterima di Pentagon, lalu kemarin ketika Biden diumumkan sebagai pemenang, Biden presiden langsung memberikan selamat lewat telepon gitu. Apa yang bisa dilihat dari perubahan sikapnya Amerika Serikat ini, Mbak? Apakah memang ada kepentingan lain yang ingin diperjuangkan oleh Amerika sehingga melunak? Kembali ke poin pertanyaan tadi, apa Indonesia dipandang atau enggak? Nah, itu artinya Indonesia dipandang. Karena pilihan Indonesia berarti ya harus dihormati. Dia diangkat oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ya silakan jadi Menhan, nggak usah di-ban-ban lah ya. Terus sekarang jadi presiden pula kan, mosok di-ban juga kan, artinya nggak menghormati kita. Artinya kita tetap sovereign ya, equal tuh sama Amerika Serikat. Terus yang kedua menurutku juga Amerika Serikat punya kepentingan masih jangka panjang lah permainan dia kan di kawasan kita dan di global, di tingkat global. Orang Indonesia mainnya sampai ke Timur Tengah tadi kan. Jadi kalau Indonesia nggak baik-baik aja dengan Amerika Serikat, ya gimana? Amerika juga nggak main-main di sini, gimana? Cina aja udahlah sama kita aja kan. Jadi adu rayu lah ini. Adu rayu. Anak skena mah. Gila. Anak gigs banget. Enggak, anak komunikasi gitu ya. Tapi abis ini kira-kira sosok Menlu seperti apa yang cocok? Aduh, yang cocok. Atau dengan tantangan diplomasi, tantangan kawasan, tarik-menarik antara kekuatan kanan dan kiri. Substansif ya, harus yang substantif lah menurut saya. Gitu, karena tantangannya jelas nggak makin mudah. Ini kita memasuki pergeseran yang semakin ke geopolitiknya menguatkan. Pertanyaan besar sekarang adalah orang tahu kita mengarah ke multipolaris, tren multipolarisme. Artinya multipolar itu kan ada pole, ada kutub-kutub ya. Namanya kutub itu masing-masing berdiri sendiri dan nggak akan pernah ketemu kan. Saat ini kesannya masih ada yang mungkin masih nempel nih. Antara Rusia sama Cina masih kelihatannya nempel. Karena ada BRICS ya. Tapi jelas nih berdua udah susah banget dipersatukan sama Amerika. Iran juga kelihatannya jelas nggak akan pernah bersatu lagi ever sama Amerika Serikat ya. Dengan posisi ini gitu kan. Ya kemarin kita pikir gara-gara perjanjiannya si Obama itu, yang nuklir itu, masih mau lah dia duduk di meja perundingan. Kayaknya ini sekarang susah lah ya. Cuman masalahnya dia akan narik ke kubu yang sama atau kemudian ini suatu saat akan pecah, belum tahu. Efeknya semua ke ekonomi ujung-ujungnya. Tapi makanya saya bilang kalau kita ngomonginnya ekonomi terus, habislah kita. Kita harus sudah mulai masuk ke politik, kemudian geopolitik, pertahanan keamanan penting tapi bukan dalam senjatanya. Karena nomor satu kekuatan kita tuh diplomasi. Jadi orang yang benar-benar duduk di Menlu ya posisinya dia harus luwes bisa masuk ke berbagai ini, ngerti betul soal geopolitiknya. Jadi bukan jangan cuma orang ekonomi ya, itu harapan saya karena ekonomi itu efek. Efek dari politik yang dikerjakan. Betul. Kali ini akan efek betul. Kalau yang lalu mungkin kita masih survive ya dengan mengedepankan ekonomi gitu karena banyak perjanjian-perjanjian. Sekarang perjanjian-perjanjian buntu kan. Jadi harus ekonominya yang jalan, tadi gerilyanya tuh harus jalan. Pemetaannya jalan dan akan menghadapi cukup banyak konflik yang mungkin akan terus tadi saya bilang ya demi mencapai perdamaian baru. Perdamaian baru itu kan kalau di tingkat global nggak harus tanpa tegangan tadi ya. Jadi untuk sampai di titik itu artinya bisa jadi pecah ini terus firecrackers itu namanya. Percikan-percikan di mana-mana. Nah itu kan artinya orangnya harus yang benar-benar tenang terus berhadapan dengan itu, bukan yang terlalu ingin tampil juga di sosmed aja gitu kan. Supaya ya ini tenang gitu, suasananya tenang, negara ini melihat memang Indonesia itu negara yang damai. Tapi kalau terkait pengisian posisi Kemenlu ini kan semacam ada perdebatan di tengah masyarakat bahwa antara harusnya nih posisi Menlu diisi oleh pejabat karir, diplomat karir, atau orang yang dari luar Kemenlu dengan berbagai background. Kalau Mbak Sini melihatnya idealnya seperti apa? Karena ada isu bahwa salah satu sosok yang digadang-gadang adalah Pak Rosan yang mantan dubes Amerika Serikat, mantan ketum Kadin dan juga mantan ketua tim kampanyenya kemarin. Jangan disebut semua. Iya kan? Iya. Intinya sih adalah bagaimana, apakah penting diplomat karir atau dari background lain tidak apa-apa sebenarnya. Tadi sudah ada kodenya, jangan terlalu ekonomi. Iya. Kan backgroundnya nggak selalu bisnis, bisa background terlalu bisnis ya. Gini, karena kita akan melakukan harus ada
reposisi di dalam Kemlu. Di dalam Kemlu sendiri harus ada sedikit perubahan. Kalau konteksnya masih sama seperti sekarang menjalankan birokrasi di dalamnya, Kemlu itu termasuk yang rapi soalnya ya. Saya tahu persis di dalamnya itu rapi. Pengelolaan SDM-nya, kemudian pembagian tugasnya sangat rapi. Kalau itu nggak dirubah dulu, ada perubahan sedikit sesuai dengan arah tujuan kita, chaos juga di dalam. Jadi kalau orang yang dari luar terus tiba-tiba mau, yuk kita rubahnya gini aja deh, jebret gitu kan. Terlalu ekstrim gitu ya? Nah ekstrim, terus juga nggak kenal, itu resistensinya bisa tinggi. Jadi menurutku kalaupun dia orang dari luar, pertama jangan orang yang tadi terlalu cuman ekonomi doang, please deh, dia harus ngerti politik banget deh, politik pertahanan yang lintas sektor ya, dia harus ini. Terus dia luwes juga punya relasi dengan yang sifatnya lintas bidang tadi. Yang ketiga dia ngerti Kemlu, sudah dikenal juga di dalam Kemlu. Karena banyak hal, orang Kemlu di dalam banyak yang bagus, banyak yang pandai, banyak yang cerdas, mereka juga bisa mapping, tapi selama ini belum cukup optimal ya dimanfaatkan. Jadi orang itu harus bisa langsung masuk bekerja sama, blend in with everyone di dalam Kemlu juga, karena kita nggak punya cukup waktu untuk tiba-tiba wait and see, tunggu dulu, lihat dulu, itu nggak ada cukup waktu. Jadi jangan sampai bikin inilah ya, bikin guncangan yang nggak perlu gitu. Padahal tuh Kemlu tuh bagus di dalamnya. Udah rapih juga ya kan, tinggal dimanfaatkan lebih oke aja gitu. Ini udah 3 SKS kalau satu pertanyaan lagi 4 SKS, Mbak. Tuh closing, silakan sebagai host papan atas. Iya, Mbak, ini pertanyaan penutup nih, Mbak. Ayo yang di atas perlu juga nggak? Nggak usah. Nggak usah. Closing aja. Sebelahnya. Yaudah, Mbak, ini terhadap Pak Presiden kita yang berikutnya sebagai figur kepala negara kepemerintahan, sebaiknya beliau ini memainkan peran Indonesia di panggung politik dunia ini seperti apa supaya ya Indonesia ini memang tadi dikatakan berpengaruh juga ya, dipandang lah oleh banyak negara, tapi kita kan pengennya nggak sekadar dipandang tapi bergigi juga nih, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Gini, kalau orang mau dipandang paling oke, tapi di tataran yang politik gitu ya, biasanya itu kita mesti ada good cop, bad cop ya. Jadi sebagai presiden, sebaiknya beliau memainkan peranan yang good cop. Ya. Biarkanlah tugas yang bad cop-nya didelegasikan kepada yang lain di dalam pemerintahan. Kemudian ada juga tadi diaktifasi panggung belakangnya. Jadi Pak Prabowo tetap menyebarkan citra Indonesia tuh damai, tenang, sejuk, kemudian bisa dipercaya, bisa diandalkan. Hal yang seperti itu yang mengemuka gitu ke depannya. Masalah kita menyelesaikannya seperti apa itu lempar dulu aja ke belakang. Lempar ke belakang panggung, diaduk dulu di belakang, dicek dulu di belakang segala macam sampai waktunya tepat baru kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan cukup waktu seperti itu, stabilitas di tingkat global lebih bisa kita jaga ya, karena kita sendiri mantap gitu loh, bukan mencari popularitas buat diri kita sendiri ya, tapi kita harus diproyeksikan sama negara lain, emang dia nggak cuma cari untung buat diri sendiri nih, dan dia memang benar-benar genuine bisa kita andelin gitu. Jadi menurut saya makin sedikit soalnya negara yang kalau dalam posisi multipolar itu ya, pencarian jati diri tadi mau masuk ke kubu yang mana, negara-negara itu saling sodok pasti satu sama lain. Solidaritas tuh makin susah dibangun. Jadi kalau ada satu aja negara yang ternyata beda ya dia gitu kan, orang pasti ingin tahu emang bisa beda gitu gimana caranya. Nah jadi ide yang sejuk tadi, orang bisa ikut, Indonesia bisa menjadi mata air untuk informasi-informasi baru. Asik banget itu. Inspiring betul. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan ya. Itu harus saya yang tanya ke Mbak dong. Optimis dong. Optimis dulu ya, kita optimis dulu. Kan juga belum dilantik juga kan. Iya, masih panjang perjalanan. Ya, udah? Ya, Oke. Terima kasih banyak Mbak Dina nih atas waktunya. Kita banyak belajar banyak sekali. Mau bikin tugas akhirnya apa dari ini? Belum kebayang nanti. Tergantung dosbingnya. Ya itu sahabat kompas.com, perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas sudah menyaksikan kami berdua dan juga Mbak Dina. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ardhito Ramadan. Saya Vittorio. Sampai jumpa lagi di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol.
Ciao.